disambungin ke YouTube. Oke, ini kita akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum dasar dan menengah di sekolah atau madrasah ya. Ada kurikulum 2004 dan kurikulum 2006 atau disebut KTSP. Jadi kurikulum ini sebetulnya revolusioner dari kurikulum sebelumnya. Ya, kenapa disebut revolusioner? Karena dia ini betul-betul berbeda dengan cara kurikulum sebelumnya. Ya, mulai dari filosofinya sampai dalam-dalamannya, strukturnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, kenapa berbeda? Karena kita sudah melihat bahwa kurikulum sebelumnya itu masih berbasis konten, ya, masih berbasis banyak materi-materi atau masih bersifat tradisional ya. Nah, ini kita lihat kurikulum 2004 ya. Nah, jadi sebagai pengganti kurikulum 94 ya, pada 2004 itu ada disebut kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi ya. Nah, kurikulum berbasis kompetensi inilah yang disebut dari KBK ya. Artinya dia diluncurkan tahun 2004. Jadi 10 tahun sebelumnya itu masih menggunakan selama 10 tahun sebelumnya kurikulum 94 ya. Nah, kurikulum ini karena dia ini berganti filosofi ya, berbasis kompetensi bukan lagi konten, maka disebut KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, sekarang apa sih bedanya apa kompetensi dengan konten? Tentu beda. Kompetensi itu adalah salah satu aspek yang harus dikuasai oleh murid, di dalamnya ada konten. Nah, kalau konten itu hanya materi-materi saja yang belum tentu dia itu bisa menunjang kepada kompetensinya. Seperti misalnya apa kompetensi itu? Seperti main bola. Apa kompetensi main bola atau pemain bola? 4 kompetensinya ya. Yang pertama dribbling, yang kedua shooting, passing, dan running, lari ya. Nah, perkara kamu itu bisa nendang materi itu, kalau misalnya shooting bisa nendang jarak jauh, jarak dekat, bisa nendang pisang, bisa nendang dan lain sebagainya. Nah, itu adalah konten dari kompetensi shooting atau kompetensi menendang. Tapi kompetensinya itu hanya 4 itu. Nah, lain-lainnya itulah konten-kontennya. Makanya yang disebut konten itu bisa jadi dia itu pemenuhan sebuah kompetensi, tapi kompetensi itulah yang harusnya dikuasai. Jika dia sudah bisa menendang untuk anak misalnya kelas di bawah 5 tahun atau di bawah 10 tahun, berarti kompetensi sebagai pemain bola dia sudah bisa. Ya. Jadi jangan disuruh anak sudah bisa syuting tapi disuruh nendang pisang, suruh nendang kayak Neymar dan sebagainya. Itu yang melampaui dari seharusnya kompetensinya. Paham nggak? Halo, paham nggak? Nah, lalu yang selanjutnya, suatu program pendidikan berbasis kompetensi itu harus ada 3 unsur pokoknya ya. Yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai. Nah, kompetensi mana yang sesuai untuk anak ini atau untuk murid serta didik. Ya. Lalu spesifikasi dan indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan capaian kompetensi dan pengembangan pembelajarannya. Nah, apa ciri-ciri KBK? Ciri-ciri KBK adalah pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik individual maupun klasikal. Lalu berorientasi pada hasil atau learning outcomes dan keberagaman. Ya, lalu selanjutnya kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan yang variatif. Ya, tidak menggunakan satu pendekatan pembelajaran. Ya. Lalu sumber itu bukan hanya guru, tetapi sumber-sumber lain yang bisa digunakan sepanjang itu unsurnya edukatif. Ya, sumber perpus, museum dan sebagainya itu bisa digunakan. Ya, sumber kalian kan pernah saya suruh ke Pulau Bayi. Nah, itu sumber.
sumber belajar. Ada yang ke museum, ya, ada yang ke rumah Ibu Fatmawati. Nah, itu sumber-sumber belajar yang relevan untuk pembelajaran, ya. Nah, lalu bagaimana penilaian tentang KBK ini, ya? Nah, KBK ini kan penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Ya. Nah, sehingga proses dan sebentar ya. Nah, sehingga penilaian satu kompetensi itu penguasaannya bisa dinilai dari penilaian proses, ya, atau penilaian yang dalam pembelajaran, assessment as learning, atau penilaian dalam proses pembelajaran, ya, dan juga hasil belajar, assessment for learning, ya, assessment untuk pembelajaran. Nah, jadi itu ya penilaiannya. Nah, struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas, dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level. Jadi hasil-hasil belajar atau outcomes learning-nya itu ditampilkan. Nah, tolong kalian cari apa saja itu yang pernyataan hasil belajar di kurikulum KBK ini. Nah, lalu perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan apa yang harus siswa ketahui dan mampu lakukan sebagai hasil belajar mereka pada level ini. Ya. Jadi siswa mampu apa dan sebagainya, itu ya. Nah, lalu selanjutnya hasil belajar mencerminkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas kurikulum dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian. Setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian juga harus menghafalkan KKO, ya, kata kerja operasional. Ya. Nah, ini kata kerja operasional. Ya, KKO ini adalah penting bagi pemahaman kompetensi apa yang anak harus dapatkan. Ya, dicatat. Ya, minggu depan saya akan tanya KKO apa saja, minimal kalian hafal 5 KKO setiap C-nya, setiap jenjang taksonominya. Ya, minimal kalian berarti hafal 15 lah, 15 KKO, kata kerja operasional, ya. Nah, perumusan indikator adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita mengetahui bahwa siswa mencapai hasil belajar yang diharapkan. Nah, untuk membuat satu indikator, kalian harus paham apa kata kerja operasionalnya atau KKO-nya. Ya, minggu depan saya tanya KKO-nya. Yang tidak tahu KKO-nya keluar dari kelas. Dari kelas kurikulum ini, ya. Oke, selanjutnya kurikulum 2006, KTSP. Nah, sekarang apa bedanya KBK dan KTSP? Nah, sini ya. Pelaksanaan kurikulum 2006. Pelaksanaan KBK itu kan waktu itu masih dalam uji terbatas, ya, atau prototype, sama lah seperti yang sekarang ini, masih prototype langsung dilaksanakan. Tapi tidak apa-apa karena melihat bahwa ada kemajuan memahami dalam, setidaknya memahami secara filosofisnya. Ya, tapi dalam tahun 2006 uji terbatas itu dihentikan dan dilanjutkan dengan Permen 224 nomor 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum, dan Permen 23 2006 tentang standar kelulusan. Lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Nah, jadi
Ya, kalian harus paham ketika mengajar itu harus paham apa standar isinya dan standar lulusannya. Sehingga kalian kan berjalan dalam proses kurikulum itu ada standar prosesnya. Jadi 3 hal ini yang harus dipahami. Ya, standar isi, standar proses, dan standar kelulusan. Ya. Saya sudah berbusa-busa ngomong begini, jangan besok minggu depan saya tanya apa 3 standar yang dipahami, lupa, awas kalau lupa, keluar lagi dari kelas saya. Nah, kalian ini nanti pas masuk ke dunia persekolahan yang aslinya, disangkanya kita yang tidak mengajarkan, padahal kalian yang nggak mau belajar. Ya, ini sengaja saya record supaya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tinggal diputar lagi, di play lagi. Pernah nggak dosennya menjelaskan? Nah, jelas pernah ya. Berarti mahasiswanya yang malas baca, mahasiswanya yang malas mengulang-ulang. Oke, selanjutnya perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dan penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Nah, kalau dulu KBK itu masih terpusat, ya sekarang mulai tahun 2006 sampai sekarang itu KTSP semuanya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Apa sih Pak KTSP itu? Ya, pemerintah itu hanya membuat acuannya saja, ya disebut capaian pembelajaran kalau sekarang. Ya. Nah, sehingga itu yang menjadi cepat. Saya lagi kuliah ini. Bentar ya, ada gangguan. Oke. Ya. Nah, jadi pendidikan itu sekarang tutup yang betul. Nah, pendidikan itu sekarang sudah melakukan sebuah desentralisasi, ya. Sistem pendidikan. Karena apa? Pendidikan itu urusan daerah dan urusan pemerintah wajib. Ya. Karena ada undang-undang daerah, jadi semua kesehatan dan pendidikan itu bukan terpusat, tapi sekarang urusannya banyak, konkuren ya. Jadi semua melaksanakan urusan pendidikan. Nah, pada kurikulum 2006 pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar ya. Dulu disebut SKKD. Nah, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, ini harus dipahami nih. Ya. Berbeda-beda nanti. Kalau sekarang namanya standar kompetensi itu CP ya, atau capaian pembelajaran. Kalau 2013 standar kompetensi itu KI ya, kompetensi inti. Ya berbeda-beda, makanya harus paham. Nah, sedangkan sekolah dalam hal ini guru untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Nah, disitulah letak dari desentralisasi pendidikannya, yaitu mana? Ini ya, silabus. Nah, ini ya, silabus dan penilaiannya. Ya. Jadi, kalau dulu silabus tetap dari pusat dan sebagainya. Sekarang tidak, KTSP itu ya. Nah, hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya. Tuh. Nah, penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan pantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat. Nah, jadi kurikulum 2004 dengan kurikulum 2006 itu hampir sama seperti kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Ya. Jadi mulai dari 2004 itulah yang menjadi sebuah revolusioner atau perubahan pandangan yang sangat tajam ya. Perubahan paradigma dari yang content learning menjadi competence learning atau berbasis atau based on competence, bukan lagi based on content. Ya, nah, disitulah letaknya dan kalian harus paham ya. Oke, itu minggu depan kalian harus menghafal ya 15 KKO, 15 kata kerja operasional, dan minggu depan nanti akan saya tes ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Yang diam-diam baik.
Untuk bukunya yang ini belum ada ya, belum saya temukan, nanti aja lah ya. Lihat. Oke, kalau tidak ada ingat ya, minggu depan apa? Tugasnya Hafal kata kerja Menghafalkan operasional. 5 KKO di setiap jenjangnya. Jadinya setiap 15 level KKO, taksonomi, Pak. bukan setiap jenjang, setiap level taksonomi. Ada, Pak. Pak, kata kerja operasional menurut edisi revisi teori belum, Pak? Ya, pokoknya yang paling baru. Itu tuh cara ngapalnya cuma Ya, Pak. Ya, minggu depan semuanya hafal. Saya tes satu-satu. Pak, cara menghafalnya itu memahami, menerapkan, analisis. Ya kan C1. C1 itu Oh, apa saja? iya, Pak. Nah, C2 KKO-nya apa saja? C3 Oh. KKO-nya apa saja? Kan gitu. Paham? Ya, Pak. Paham ya? Rizaldi, Turi, paham tidak? Paham, Pak. Paham. Nanti besok ditanya, diam baik. Belajar, kamu belajar. Ngapain jauh-jauh ke Bengkulu kalau nggak belajar? Ini Turi ini orang mana nih? Utara? Pasma. Pasma, Selatan. Kalau ini Rizaldi? Kaur, Pak. Nah, jauh-jauh dari Kaur sini kamu nggak dapat ilmu, ngapain? Lemak lah kamu dodos sawit baik di rumah sana. Apa? Oh, dia ke bawah. Oh, dia ke bawah. Ke umum dia. Ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Josi, Puput, Dia, Nabila, Tensi, Dita, Yemi, Zelvita, Mia, Sinta, Revita, Mutiara, tidak ada? Ya, minggu depan ya. Minggu depan kita tes itu ya. Emangnya Kalian- tadi Sekalian KKO revisi terbaru. TS, Ya, Pak. TS minggu depan. Ya, TS minggu depan ya. Lupa saya, harusnya tadi UTS, tapi nggak apa-apa lah. Ini baru 5, 6. Wah, pokoknya selesaikan dulu materinya ini, baru kalian siap UTS. Karena kalau kalian aja yang presentasi, saya ragu kalian bisa menguasai materinya. Ya, oke. Kalian belajar lagi materinya ya. Itu minggu Ya, depan Pak. kita akan tes sejauh mana kalian memahami tentang kurikulum 2000 Kata kerja operasional. dan kurikulum 2006, terutama kata kerja operasional. Ya. Nah, jadi kurikulum 2004 itu kenapa istimewa? Karena apa? Hah? Ayo, masa nggak ada yang bisa jawab? Kenapa dia revolusioner? Karena Menuntun terjadinya harus adanya perubahan, Pak. ya, perubahan apa? Perubahan yang drastis ya. Dari kurikulum 94. Apa yang drastisnya? Dari 94 ke 2004. Hah? Apa? Pencapaian kompetensinya, Pak. Kompetensi. Kalau 94 sebelumnya tidak ada kata kompetensi, tapi adanya apa? Konten. Ya. Kalau yang 94 itu berbasis konten, yang 2004 ini berbasis kompetensi sampai sekarang. Ya. Itu yang menjadi dia lebih istimewa atau lebih menjadi titik tonggak perubahan lah. Itu ya. Oke. Itu saja yang
ingin saya sampaikan, nanti minggu depan kalian langsung saya tes satu-satu kata kerja operasional. Ya, cukup 3 level lah, C1, C2, C3. Minggu depannya lagi nanti C4, 5, 6. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.